Kalau saya boleh tahu mengenai apa? teman kerja gitu sih. Jadi kemarin kan kami punya kayak kan wajar gitu ya, kayak teman kuliah ada circle-circlean gitu ya kan. Jadi kebetulan saya dapat teman yang bisa dibilang kan baik gitu ya, baik ya, selalu kayak nanya tugas itu udah siap atau belum gitu. Terus ada suatu ketika kan kayak ada lagi ribut gitu kan dalam kelas, enggak ribut sih, kayak ada satu orang gitu dia buat kesalahan yang fatal gitu untuk beberapa anak kelas. Jadi gara-gara itu kan jadi kayak makan masalah merambut gitu ya kan. Jadi kami ceritain lah ya kan, kalau si cewek ini dekat sama wakil komite kami gitu kan, dekat sama wakil komite. Terus wakil komite ini rupanya kayak ada something lah kan masih kami, karena kayak aib gitu lah ya kan, kayak mungkin dengan saya ceritain gitu kan. Terus kawan saya ini dan teman-teman circle saya ini ya berambisi gitu ya, kayak berambisi gitu, kayak maksudnya kayak dijadiin sebagai topik gitu lah, kayak yang paling hangat gitu, kayak kita sebut gibah gitu ya. Terus nyeritain gitu. Terus gimana tak berapa lama kayak tiba-tiba kayak udah lama dalam kan kawan kan, terus tiba-tiba adalah satu kejadian yang dimana hari itu kami ada ikut kepanitiaan. Di dalam kepanitiaan itu kan mereka mau nyebar undangan nih kan untuk acara tersebut kan, untuk nyebar undangan ke beberapa sekolah. Tapi di situ posisi saya sakit seminggu ya kan, dan saya nggak bisa ikut sama mereka gitu. Dan selama seminggu itu saya nggak bisa kontak gitu lah. Jadi karena si cowok ini yang biasa kami rupanya deket gitu sama mereka, tiba-tiba deket gitu kan, mungkin karena si cowok ini deket kayak gara-gara apa, kan satu project kami kepanitiaan dia juga ikut, jadi dia ikut sama mereka. cowoknya wakil komite itu. Iya. Jadi dia ikut lah kan bareng mereka naik kereta, sama temen-temen kita naik kereta. Terus di situ lah kan mereka mulai dekat. Jadi aku merasa kayak orang yang kita ceritain habis-habisan tapi kok malah jadi bestie ke dia gitu. Oh, malah jadi dekat. Iya gitu, lucu banget mas aku. Terus kan jadi semenjak itu kan aku mulai aneh nih, kayak kayak ada bener nih kan, kayak lucu aja gitu rasaku. Orang yang diceritain habis-habisan kayak gini dia juga excited banget loh, dia excited banget jadi Dia ikut menggibah. ya dia excited gitu, apa sih gitu, kayak terus tiba-tiba dia kayak cerita gitu, kayak munafik banget gak sih? Merasa dihianati. Enggak sih, kalau rasanya itu enggak ya, karena saya nggak terlalu berharap sama teman kuliah gitu, kayak kau muka dua juga ternyata gitu. Terus kan nggak berapa lama rupanya kan kami kan biasa kan gitu, kalau kita yang punya circle gitu kan bergrup gitu kan, rupanya ada circle dalam circle guys. Oh, circle dalam circle. Iya gitu kan. Terus kawan saya ini kan ada dua perempuan kan, kita aja sebut si G sama si A gini kan. Jadi si G ini dekat marketing gitu kan. Kami hari itu ada project buat video, dan yang ngerekam dan editing video ini waktu komite kami, karena dia jago edit ya kan. Dan nggak berapa lama gara-gara itu jadi mereka kan sering jumpa gitu kan, apalagi pas semenjak yang kejadian seminggu saya sakit itu kan, yang mereka berundangan jadi deket lah ya kan mereka. Terus bertiga ini, terus nggak berapa lama rupanya dia ada cutting yang mencatat ngedeketin kawan saya yang si G ini. Jadi nggak berapa lama pacaran lah ya kan mereka. Terus kayak jadi mereka yang si A, si G sama wakil komite saya ini bestian gitu. Jadi itulah dia yang saya bilang circle dalam circle gitu. Oh, jadi ketiga mereka jadi pecah gitu. Kayak saya sih memang nggak terlalu bermasalah gitu ya, kayak udah sih gitu kok, kan memang kau lagi tidak terlalu dipikirkan. Iya, karena kita masuk kuliah tunggal, keluar juga tunggal gitu. Kayak nanti pun di akhir gue siapa gitu kan. Jadi nggak terlalu berpikiran gitu ya. Kalau ada yang mau bertawan akhir, tapi saya ngerasa kayak mereka sama-sama munafik gitu ya, manipulatif banget. Karena kan dari cerita teman saya itu cowok tuh manipulatif banget, gara-gara denger cerita teman saya gitu kan, yang kayak gara-gara setelah kejadian yang kemarin itu, jadi kayak memang gak mudah gitu, kayak udah tahu manipulatif tapi terus pernah dijadiin bahan cerita habis-habisan.
tiba-tiba jadi bestie gitu. Terus tiba-tiba ada satu cerita yang lucu banget kan, mereka si A ini bikin story tentang grup mereka kan di SSC gitu lah, grup mereka gitu lah ya kan. Terus dibilangnya, terus dalam pembicaraan itu ada di si waktu kami saya dibicarakan cuma ada mereka bertiga kan, si J, si A, sama si waktu konting kan. Jadi kan waktu konting ini dia cerita gini, aku heran loh sama orang yang dulu ceritain tapi tiba-tiba jadi bestie. Terus aku mikir lagi nih, oh itu kan kamu sama dia gitu kan. Oh, dia seperti ngomongannya jadi sendiri. Tapi dia kayaknya nggak sadar sih kalau teman saya gitu ya kan. Tapi sebenarnya dia tuh udah jadi bahan topik habis-habisan gitu kan. Sama apalagi kawan saya dibilang toksik sih toksik gitu kan. Tapi mereka toksiknya ke arah yang apa? Kayak masih kalau tugas nggak pernah masuk ke dalam masih yang hal baik-baik gitu. Iya, hal baik belum lebih. Paling cuma toksik kayak cakep gitu lah kan, kayak tau lah mirip gitu ya kan. Apalagi kan saya Batak, darah Batak banget gitu kan. Wah, Batak gimana? Campur pula sama orang Medan. Lawan sendiri itu kayak ya udah gitu pikir saya gitu kan. Terus pas hari tuh tiba-tiba kan kami kayak chattingan gitu kan, pas saya kan yang anak Tangerang balik gitu kan. Terus yang ada juga yang beberapa kampung gitu kan. Terus kayak chatting sama kami kan di grup lama kali kan. Terus yang dua anak ini si ini gak respon gitu kan. Chattingannya di grup kelas. Iya, enggak di grup cerita gitu. Di sekolah. Tapi anak Tangerang itu balik ke rumahnya. Iya. Jadi kan kayak sapa-sapaan gitu lah ya kan di grup gitu kan. Tapi yang anak berdua ini gak ada. Yang AG ini gak balas chat. Gak ada balas ataupun break sama sekali. Tapi dia kalau grup kelas ini balas gitu. Oh ya, ada juga kemarin itu kan ada sirkul apa kan? Ya, anak PPM masuk nih kan waktu hari kemarin. Jadi rupanya kan kami buat project itu bareng anak PPM. Anak PPM ini kan kami buat project kan itu ketupatnya kan anak PPM kan. Ketupatnya anak PPM. Terus kawanku ini yang si A ini naksir. Jadi kayak saling bercabang gitu lah kan, kayak saling apa namanya mutualisme ya kan. Kayak sama membutuhkan. Iya bener, kayak si A dekat sama si ini untuk si A dekat sama si ketupat, karena si G tadi yang apa cutting ini kedekat cutting kan, sedangkan waktu kamu itu juga dekat cutting ini gitu kan. Jadi kayak saling manipulasi. Jadi kayak diriku mereka kelompok yang kayak mereka circle cocok yang disebut circle manipulatif gitu. Kayak kenapa ada orang yang bisa bermuka dua kayak dengan secara terang-terangan. Tapi kalau kawan si G ini kan masih biasa gitu kan, masih bisa mau berbicara sama kami yang lain gitu kan, kayak masih mau ajak ngobrol gitu. Tapi kalau si A ini nampak banget gitu loh, kayak gitu langsung berubah gitu. Berarti kayak semana lo gitu. Coba lo bayangin ya kan, kau cek di grup lamamu, terus tiba-tiba dia nggak ada balas, dia tiba-tiba bikin story chat sama grup barunya. Itu kayak tanda peringatan atau entah apa gitu, kayak tanda gitu pasti kita beda, kayak seolah gitu mungkin bisa dipikirkan sendiri lah ya maksud saya. Terus ada juga kejadian. terus kalian masih berteman sampai sekarang? Berteman ya, karena bisa dibilang itu dia anak mas kelas. Si Abis ya kelas. Yang mananya? Yang wakil konting? Si A sama wakil konting. Dia si Abis kelas. Jadi kalau kelompok gitu kan, mereka kayak sama aku yuk ya, dia yang diajak gitu, nggak ada dia yang ngajak gitu. Dia orang terpintar di kelas berarti. Terpintar sih enggak ya, kayak si Abis pintar sih enggak. Banyak yang mau berkelompok dengan dia. Iya, jadi kayak ya gitulah, karena kayak sering nanya gitu kan. Terus kalau aku bilang bagus sih, ada tuh bagus, tapi sifatnya ini munafik banget, Kurang. Iya kurang kali gitu. Terus kan kalau ceritanya kan kita misalkan kayak saya kan kita gini kan ya, kalau cerita kami nih, tapi kalau ceritanya nggak disukai dia diem aja di teman satu, kayak seolah dia nggak dengerin berarti. dengerin, dia pasti kan dia punya aku bini pasti dengerin gitu kan, tapi dia kayak seolah
nggak mau tahu gitu. nggak mau dengar. Iya, Cuek-cuek aja. iya, kalau aku perhatiin dia gitu sih, kalau misalkan cerita gitu kan kayak pas kawanku cerita gitu dia ya udah ya apa, kalau aku paling malas tipe orang yang kayak gitu ya, kayak kalau mau didengar tapi aku nggak mau dengar orang lain, saya goodbye aja. Berarti dia masih cerita ke kalian? Nggak pernah lagi. Jadi sih itu aku yang si Jenny kan punya pacar nih kan, karena aku terlalu sensitif sama pacaran, kita karena jomblo dari lahir. Jadi kayak nggak terlalu peduli gitu, kayak apalagi kalau si kita cerita tentang cutting ini kan, apalagi aku juga nggak terlalu suka cutting gitu kan, jadi aku kayak apa ya, oh ya udah nanti kalau dia mau ya udah terima, tapi ya terima risiko, nanti kok cuma jadi orang tambahan buketnya aja, soalnya udah mau semester atas ya ada sidang gitu kan dan ngirim apa sidang untuk skripsi kan. Jadi aku bilangnya gitu, enggak lah kayak gitu. Oh ya udah bagus gitu ya. Kayak jadi ya mereka. Aku sama juga itu diajak main ke Binjai kan, sama mereka bertiga kan, si J sama aku bertiga kan. Dan karena pas disuruh lagi waktunya nggak bisa, ya jadi berdua gitu. Tapi kan aku udah males gitu kok. Jadi kok mereka mau main, ayo, kalau nggak ya udah. Jadi kalau sistemku sekarang nih kayak kau mau main sama aku ayo, kalau enggak ya udah, kayak nggak ada sistem kreatif, karena dari awal udah memperingati diri sih memang, kayak kawan kuliah ini nggak usah terlalu dipercaya gitu, boleh tapi kayak kalau lihat dulu dia memang pantas gak dapet kepercayaan gitu. Berarti sebelum kuliah itu kamu udah berpikir seperti itu ya. Udah berpikir luar terlalu was-was gimana untuk kedepannya gitu. Iya, karena kalau dari pengalaman abang saya kayak beberapa kan udah kuliah juga kan, ya ada yang saya lihat seperti itu, kawan kuliah rata-rata seperti itu. Udah ngeliat berarti dari background abang juga. Iya, jadi nggak langsung kuliah gitu ya. Terus kalau untuk pertemanan, circle itu dibutuhin, tapi yang paling enaknya circle dan kita kan nggak tahu gitu kalau apa yang mereka bakal ceritain gitu kan. Pernah hari itu kawanku yang si kawannya ini dia buaya banget asli, buaya banget, kayak temen kami adalah kayak dia pacaran sama si A ini, bukannya itu ya, ini dia pacaran sama orang lain. Dia pacaran sama si A, dia dalam pacaran sama si A, tapi dia juga pacaran sama kawanku yang si G, tapi dia dekat komting itu dekat pacaran sama si G. Iya, mereka mantan dulu. Dekat sama si G, terus dia pacaran sama si G juga udah, terus dekat sama si C. Jadi 3 cewek dia didekatin dalam satu kelas. Iya, kan makanya aku bilang mereka manipulatif banget. Jadi aku nggak bisa percaya gitu, kayak kalau umpamanya udah kawan aja, tapi kalau untuk dijadiin bestie kayak deket gitu saya rasa nggak ya, karena kamu tahu informasi dari itu dari mana? mulutnya sendiri. Oh, dia sendiri yang cerita? Bukan dia sendiri yang cerita, kayak yang pelakunya sendiri yang cerita. Kayak dia sendiri cerita ke kamu gitu? Ceweknya yang dekat sama dia cerita sendiri ke saya. Jadi ceweknya itu udah kecewa. Iya, kayak dan satu-satunya kayak aku tuh udah dekat sama dia dari sini loh, kami udah mulai pacaran dari pas ini. Rupanya sama konku yang sih, aku juga pacaran sama dia pas tensin tuh kok sama gitu kan, kayak jadi kan kesimpulannya nyatu kan. Kayak berarti dia deketin 2 orang dalam satu kelas, rupanya ada satu lagi dia dekat panggil ini nanya-nanyain kabar, kayak oh my god, kenapa orang kayak kau tuh bisa ada di dunia ini gitu loh satu. Berarti pas itu sebelum berantem? Ya sih sebelum berantem, terus soalnya masih semester awal gitu. Sebelum aku nggak ada berantem ya sama kawan sekelas gitu. Sebenarnya yang berantem itu kawan-kawanku. Jadi kayak mereka jadi gara-gara berantem itu loh, kayak semua masalah yang kok jadi terbongkar semuanya. Kayak alasan kenapa sih ini jauh gitu persidangan. Jadi semenjak itu kan, karena itu kan berarti kalau dia bisa punya 3 cewek gitu, manipulatif banget gitu kan. Ya. Kayak Bukan manipulatif, memang gini buaya. Buaya gitu manipulatif. Tapi dia juga manipulatif sih. Enggak, kalau alasannya Sisi lainnya juga ada manipulatifnya dia. itu udah terbukti dengan mata kepala gue sendiri ya.
Jadi kayak dia bersikap seolah dia ya kita tahu setiap manusia punya masalah gitu kan, tapi dianya ini masalahnya itu dianya sendiri yang ngebuat gitu. Kayak apalagi kawanku ini si A udah tahu dia brengsek, kayak yang 3 cewek tadi kan udah pernah kan, jadi si wakil kawanku ini cerita ke kawanku yang cerita karena mereka udah jadi bestian nih kan, dan dalam satu circle gitu kan, jadi mereka cerita di alasannya kawan gue si Gini ngadu ke aku, bilangnya iya si ada tahu loh kalau alasan kenapa si wakil kawanku macarin aku, macarin si apa si A, terus Si A satu lagi dia tuh. si A satu lagi itu sama deket main situ lah, terus kenapa rupanya sekali brengsek tak brengsek gitu. Aku bilang kan aku kok yang masalah gini kayak kalau ya untuk tetap satu hati aja, jangan letak banyak mama di dalam hatimu gitu. Kayak aku tuh cuma punya satu, jadi nggak seserahkan minta 3 gitu. Gak tahu diri banget gak sih orang kayak gitu, sumpah aku kesel banget. Terus semenjak itu loh kan, jadi kayak memang udah gak ada lost respect banget gitu kalau dia Udah nggak peduli lagi Iya. sebenarnya sama mereka. enggak sama yang si wakil kantin ini. Di situ udah respect kepada dia itu udah hilang kali itu kan. Udah nggak peduli Ini lagi. dia udah benar-benar udah gak peduli lagi. Terus aku kayak kami kan, aku kan biasa kan berempat kan, mereka si A, si G sama kawanku yang Batak itu satu ketemu berempat kan. Jadi nanti ada lah ikut si wakil kantin ini sama kawan-kawannya kan, yang anak kantin lain juga yang cowok kan. Jadi nanti mereka tuh cerita tuh kan, cerita kan aku nggak suka ada orang baru gitu kan. Jadi aku kayak lebih milih tidur atau nggak baca buku gitu. Daripada dengerin mereka bicara gitu. Karena kayak yang mereka bicara yang itu memang hal yang gak aku tahu gitu. Jadi aku malas masuk ke pembicaraan yang nggak aku tahu gitu. Mending diam berarti. Dibanding harus Karena bicara. aku tuh capek banget loh kayak minta perhatian ke orang. Terus kalau masalah ya itu aja sih ya. Berarti kamu udah nggak temenan sama lagi mereka. Temenan masih temenan Itu temenan. tapi nggak Sekedarnya aja. sekedarnya kayak ya udah Rasa- kenal gitu, kayak kalau kawan sekelas oh ya udah gitu. Kayak, tapi kalau terjadi kawan dekat gitu saya rasa no gitu. Karena udah tahu seluk-beluknya bagaimana. Iya, karena di semester ini baru tahu kali sih sifat mereka gimana semua. Jadi udahlah, kayak udah harus dikasih yang mana untuk bisa jadi kawan, yang mana cuma bisa dijadiin ya teman biasa gitu doang gitu. Rasa dendam udah nggak ada gitu. Dendam ke cewek itu sebenarnya nggak ada ya dari awal, kayak yang aku bilang tadi dari awal itu memang udah aku perkirakan. Jadi kayak aku nggak terlalu berharap sama Shock gitu berarti. enggak, aku shocknya mungkin kayak rupanya memang beneran ada gitu, kayak bukan kayak yang diceritain abangku. Oh, berarti memang nggak nyangka gitu. Memang ada rupanya terjadi di depan mataku ya. Jadi kayak oh ya udah, berarti aku memang udah cukup tahu berarti ini bukan orang yang cocok untuk temenin atau jadi konten, karena kan kami sekelas nggak mungkin gitu konten. Sedikit mengganggu perkuliahan kamu atau tidak? Sedikit mengganggu sih pastinya ya, karena dalam satu kelas dan itu pun saya dalam circle mereka juga gitu. Mereka sebenarnya membantu sih, sangat banyak membantu dalam semester ini gitu kan. Tapi gara-gara itu ya saya merasa lost respect gitu. Ternyata ada manusia seperti ini di tempat kuliah. Bukan kayak dengar-dengar dikata orang katanya pengen yang fakta. Jadi dengan kamu membekas dalam masalah ini, kamu bakal ingat masalah ini atau mau melupakan itu? Lupain dong. Lupain aja gitu. Terus sih, saran saya kamu nggak usah terlalu percaya sih sama mereka. Gitu, kayak sekedar berteman aja. Karena kan kita nggak bisa mempercayai manusia. Kalau memang apalagi yang kayak anak emas itu memang kayak pasti perlu gitu untuk berteman dengan dia kan, Itu hal yang pasti diperluin sih. karena memang ada keuntungannya. Kalau memang ada untungnya udah berteman aja, cuma sekedarnya aja kalau sudah dijadikan teman kayak seperti yang kamu bilang tadi gitu. Kayaknya dari saran kamu kayak saya ada sih harus apa. Terus kedepannya mungkin saya tak bakal terlalu nganggap mereka lah ya. Jadi kayak nganggap mereka gitu, tapi cuma hanya doang. Iya. Karena dulu Sekedarnya sekedarnya aja. Terus tapi kalau kayaknya tuh
masalahnya sampai sini aja sih saya tinggal gitu cuma sampai sini. Rasanya masih lega gimana? Iya sih lega gitu kan nanti cerita lupa. Makasih atas saran dan solusinya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.